Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi dengan NIM 19308111166. Di sini akan merangkum 3 materi kelompok. Yang pertama ada organisasi dan komunikasi. Organisasi merupakan arti dari beberapa individu yang bergabung mendirikan sebuah kelompok dan memiliki visi misi yang tepat untuk mencapai tujuannya masing-masing. Dan para individu ini memiliki tujuan yang sama, dan di dalam organisasi ini ada struktural organisasi yang tersusun begitu rapi sebagaimana mereka dalam membantu tergapainya tujuan mereka. Yang kedua, apa itu komunikasi? Komunikasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu communicate, atau komunikasinya adalah sebuah percakapan atau sebuah kata-kata yang diungkapkan dan saling bersautan antara satu sama lain, baik itu individu maupun kelompok. Tujuan komunikasi adalah menyampaikan sebuah pesan agar para penyimak dapat memahami apa yang disampaikan. Di dalam sebuah organisasi, komunikasi merupakan alat penghubung dari satu individu atau ke individu lainnya, atau dari satu kelompok ke kelompok lainnya, seperti pertukaran informasi dari kelompok organisasi satu dengan organisasi lainnya. Adapun komunikasi dalam organisasi secara kesimpulan, yang pertama dapat meningkatkan motivasi, yang kedua sebagai sumber informasi, yang ketiga dapat mengubah sikap individu, yang keempat membantu dalam bersosialisasi, yang kedua ada materi pengawasan angsuran biaya. Secara definisi, pengawasan merupakan pengamatan pelaksanaan seperti pengamatan sebuah kinerja atau sebuah aktivitas yang menjamin semua aktivitas ini berjalan lancar dan akan dilakukan tindakan ketika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam biaya angsuran di sebuah perusahaan dapat dibagi 3 kelompok. Yang pertama, biaya tetap yang secara rutin dikeluarkan dan tidak terpengaruh oleh hasil produksi yang dihasilkan. Jadi biaya tetap ini adalah walaupun penghasilan kita besar, penghasilan kita kecil, itu tidak berpengaruh. Seperti mungkin salah satu contoh di sini adalah gaji karyawan dan juga sewa gedung dan juga pajak per tahun. Nah, yang kedua di sini ada biaya variabel yang berhubungan dengan hasil seperti listrik, modal, hal-hal yang semakin banyak kita melakukan produksi, hal ini juga akan semakin meningkat. Nah, di sini adalah biaya semi variabel yang terakhir adalah meningkatkan apabila produksi meningkat tetapi tidak secara langsung berdampak dalam tingkat produksi. Berbicara tentang pengawasan dan juga anggaran biaya, di sini akan timbul yang namanya pengendalian anggaran, di mana sebagian besar organisasi tentu akan meraih keuntungan yang meningkat apabila anggaran yang dilakukan atau dialokasikan dengan tepat, juga teliti, dan juga ada perbedaan biaya aktual dengan anggaran adalah minimal. Jadi ketika ada pengawasan dan anggaran biaya, akan adanya pengendalian anggaran. Tentu setelah ada pengendalian anggaran, di sini ada laporan anggaran juga. Dimana laporan anggaran ini ketika tadi sudah ada beberapa anggaran semi variabel, anggaran tetap, dan juga biaya yang variabel atau variatif, akan dilaporkan anggaran kepada pihak perusahaan dalam memenuhi pengawasan anggaran biaya tadi. Oke, lanjut ke kesimpulan. Pengawasan atau kontrol ini berarti proses pengamatan atau pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin semua pekerjaan telah dilakukan dengan berjalan semestinya. Dan biaya anggaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi tujuan dari organisasi tersebut. Namun tidak semua pengawasan akan selalu diikatkan dengan anggaran, atau anggaran tidak selalu harus diawasi. Seperti kita investasi dalam pelatihan pegawai, yang dimana dalam mengoperasikan digital tidak harus dianggarkan berapa karena itu adalah investasi untuk masa depan perusahaan sendiri. Lanjut ke materi terakhir, di sini ada laporan dan rapat. Laporan itu secara umum adalah menginformasikan hal-hal tertentu atau menginformasikan hasil dari sebuah rapat atau hasil dari sebuah informasi yang sudah dikumpulkan.
Tentu tujuan laporan ini adalah bisa jadi sebuah hal yang baku untuk arsip atau untuk pembacaan atau untuk pemberian laporan kepada institusi atau kepada manajemen yang lebih tinggi jabatannya daripada kita atau manajemen di perusahaan tersebut. Mungkin lanjut ke pengertian rapat. Rapat dalam bahasa Inggris adalah meeting, di mana meeting ini sebuah pertemuan atau sebuah konferensi bisa dibilang, di mana organisasi ini selalu melakukan ini dalam jangka waktu berkala, sebulan sekali, seminggu sekali, atau bahkan rapat tahunan, di mana rapat ini adalah mengumpulkan semua alat staff, semua individu, dan juga manajerial, dari low manajerial, mid, sampai bahkan top manajerial, tergantung apa rapat yang diadakan. Tentunya tujuan dari rapat ini adalah membahas sesuatu mengenai perusahaan, mengenai masa depan, mengenai masalah, mengenai hal-hal yang baru yang akan ditingkatkan perusahaan, yang tentu tujuannya untuk mencapai perusahaan yang lebih baik. Tujuan rapat juga tergantung dari rapat itu diadakan untuk apa. Secara kesimpulan, laporan dan rapat ini akan selalu bersifat berkesinambungan, di mana ketika ada rapat akan ada laporan yang harus dilaporkan apa hasil dari rapat itu, dan juga sebaliknya ketika ada laporan akan diadakan rapat. Mengapa rapat ini diadakan? Karena adanya laporan-laporan hal-hal mengenai yang harus dirapatkan tentunya. Dan tentunya laporan dan rapat ini adalah sebuah kegiatan untuk membuat sebuah organisasi atau membuat sebuah perusahaan lebih maju dan berhasil menggapai tujuan yang sudah ditetapkan di awal, juga mencapai visi misi yang sudah ditetapkan di awal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.